Om Swastiastu. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang makna Hari Raya Galungan. Sebelum itu, beliau ucapkan selamat Hari Raya Galungan. Semoga di hari Galungan ini kita semua diberkati ide yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Hari Raya Galungan ini diperingati setiap 6 bulan sekali. Berbeda dengan Hari Raya Nyepi dan Siwolatri yang diperingati setiap 1 tahun sekali. Lalu kita akan memperingati Hari Raya Galungan lagi di tahun 2021 ini di bulan November nanti, ya. Nah, teman-teman, berdasarkan kalender Bali, Hari Raya Galungan dirayakan setiap 6 bulan sekali, bertepatan pada hari Buddha atau Rebo, ya. Rebo Kliwon Wuku Dungulan. Pada saat perayaan ini diperingati sebagai kebenangan dharma atau kebaikan melawan adharma atau keburukan. Nah, pada hari raya Galungan, umat diharapkan bisa menyatukan kekuatan rohani, ya, agar mendapatkan pikiran yang tenang sehingga muncul dharma dan kebaikan dalam diri manusia. Nah, sebelum Hari Raya Galungan, ada beberapa rentetan hari raya yang kita lalui. Nah, dimulai dari Tumpek Pengatag atau Tumpek Wariga, ya, yang dilaksanakan 25 hari sebelum perayaan Galungan, tepatnya di hari Sabtu atau Canis Cara, Wuku Wariga, dan pada hari ini melakukan persembahyangan kepada Sang Hyang Sangkara yang merupakan manifestasi Tuhan dalam dewa kemakmuran dan keselamatan untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, oleh sebab itu teman-teman akan melihat banyak dari masyarakat Bali yang memberikan upekara kepada tumbuhan. Dan di hari ini di Tumpek Pengatag ini biasanya kita mengaturkan bubuh atau bubur, ya. Nah, rangkaian upacara berikutnya adalah Sugihan Jawa dilaksanakan 6 hari sebelum Hari Raya Galungan. Nah, kemudian 5 hari sebelum Galungan digelar upacara Sugihan Bali yang memiliki makna membersihkan diri manusia baik jiwa dan raga, agar pada pelaksanaan Hari Raya Galungan nanti semua bersih skala dan niskala, sehingga Hari Raya Galungan berjalan dengan baik. Lalu 3 hari sebelum Hari Raya Galungan, yaitu pada hari Minggu, Paing Wuku Dungulan dikenal sebagai Hari Penyekeban. Kemudian 2 hari sebelum Hari Raya Galungan adalah upacara penyajan yang berasal dari kata saja yang berarti benar atau betul. Jadi umat harus benar-benar memantapkan diri dalam melaksanakan upacaranya. Nah, tepat sehari sebelum Hari Raya Galungan dikenal dengan penampahan Galungan. Pada saat ini umat Hindu akan menyembelih babi sebagai simbolis membunuh nafsu binatang yang berada dalam diri manusia. Kemudian daging babi tersebut juga digunakan sebagai perlengkap upacara keagamaan. Pada penampahan Galungan, warga juga akan membuat penjor. Nah, makanya teman-teman pasti melihat ada banyak penjor di depan gang atau di samping jalan raya, ya. Dan penjor ini terbuat dari bambu, dihiasi dengan berbagai hasil pertanian seperti daun-daunan atau flower, biji-bijian atau palawija, umbi-umbian, dan pala gantung seperti kelapa, padi, dan pisang. Nah, penjor sendiri memiliki makna filosofis sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran, ya. Dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat rapi, indah, dan sangat mengagumkan, sehingga pelaksanaan Hari Raya Galungan ini terkesan paling beda dan paling semarak. Dan akhirnya sampailah pada acara puncak, yaitu Hari Raya Galungan. Setelah semua perlengkap upacara siap, Buana Alit dan Buana Agung sudah bersih, mulai pada pagi hari umat bersama keluarga akan melakukan kegiatan persembahyangan. Keesokan harinya dikenal sebagai Hari Manis Galungan, yang merupakan hari di mana umat Hindu biasanya melakukan silaturahmi, mengunjungi sanak keluarga. Kemudian 5 hari setelah Hari Raya Galungan dikenal sebagai Pemacekan Agung, dan 10 harinya adalah Hari Raya Kuningan. Dan hari terakhir rangkaian upacara keagamaan ini adalah Megat Tuakan, tepat 42 hari setelah Hari Raya Galungan.
Perayaan Hari Raya Galungan ini memiliki sejarah dan ada kaitannya dengan cerita dari Maya Denawa, teman-teman. Nah, cerita Maya Denawa merupakan gabungan antara cerita sejarah dan mitologis. Cerita ini merupakan latar belakang pelaksanaan Hari Raya Galungan bagi umat Hindu. Jadi ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu, bertahtalah seorang raja disebut Raja Maya Denawa, yang merupakan keturunan dari raksasa di daerah Balingkang sebelah utara Danau Batur. Beliau adalah raja yang sakti dan dapat mengubah diri menjadi bentuk yang diinginkan. Beliau hidup pada masa Empu Kulputih. Karena kesaktian sang raja, daerah Makassar, Sumbawa, Bugis, Lombok, dan Belambangan dapat ditaklukkannya. Karena kesaktiannya, Maya Denawa menjadi sombong dan angkuh. Rakyat Bali tak diizinkan lagi menyembah Tuhan, dilarang melakukan upacara keagamaan dan merusak semua pura. Melihat hal tersebut, Empu Kulputih melakukan yoga samadhi di Pura Besakih untuk mohon petunjuk dan bimbingan Tuhan. Diceritakan pertolongan datang dari sorga yang dipimpin oleh Bathara Indra dengan pasukan yang kuat dan persenjataan yang lengkap. Menyadari kerajaannya telah terancam, Maya Denawa mengirimkan mata-mata untuk menyelidiki pasukan Bathara Indra serta menyiapkan pasukannya. Ketika pasukan Bathara Indra menyerang, pasukan Maya Denawa memberikan perlawanan yang hebat. Pasukan Bathara Indra unggul dan membuat pasukan Maya Denawa melarikan diri bersama patihnya yang bernama Kalawong. Karena matahari telah terbenam, peperangan pun dihentikan. Pada malam harinya, Maya Denawa menciptakan mata air yang beracun di dekat tenda pasukan Bathara Indra. Agar tidak meninggalkan jejak, ia berjalan mengendap-endap dengan memiringkan telapak kakinya, sehingga daerah itu kemudian dikenal dengan nama Tampak Siring. Nah, teman-teman, pertempuran antara Dewa Indra dan Maya Denawa ini merupakan cikal bakal nama-nama daerah yang berada di Gianyar. Nah, kita simak kembali. Keesokan harinya, banyak pasukan Bathara Indra yang jatuh sakit karena minum air yang beracun tersebut. Melihat hal itu, Bathara Indra kemudian menciptakan mata air yang kemudian dinamakan Tirta Empul, dan semua pasukannya bisa disembuhkan kembali. Bathara Indra dan pasukannya melanjutkan mengejar Maya Denawa. Untuk menyembunyikan dirinya, Maya Denawa mengubah dirinya menjadi Manuk Raya atau ayam, dan daerah tersebut dinamakan Desa Manukaya. Bathara Indra tak bisa dikibuli dan terus mengejar. Maya Denawa akhirnya mengubah dirinya menjadi buah timbul sehingga daerah itu dinamakan Desa Timbul. Kemudian berubah menjadi janur atau busung sehingga daerah itu dinamakan Desa Blusung. Maya Denawa mengubah dirinya menjadi susuh sehingga daerah itu dinamakan Desa Penyusuhan. Kemudian menjadi bidadari sehingga daerah itu dinamakan Desa Kedewatan. Pada akhirnya, Maya Denawa berubah menjadi Batu Paras atau Batu Padas bersama dengan patihnya si Kalawong. Batu Padas tersebut dipanah oleh Bathara Indra sehingga Maya Denawa dan patihnya menemui ajal. Singkat cerita, berakhirlah pertempuran antara Maya Denawa dan Bathara Indra. Dan akhirnya, kematian Maya Denawa tersebut diperingati sebagai Hari Raya Galungan, sebagai tonggak peringatan kemenangan Dharma melawan Adharma. Pada Lontar Jayakesunu menceritakan bahwa pada saat akan naik tahta, Sri Jayakesunu melihat rakyat Bali diserang penyakit hebat dan raja-raja yang memerintah sebelum beliau selalu berumur pendek. Beliau melakukan yoga samadhi dan mendapatkan petunjuk Tuhan yang berwujud Bathara Durga bahwa masyarakat sebelumnya telah melupakan Hari Raya Galungan. Juga agar tiap keluarga memasang penjor pada saat Hari Raya Galungan. Nah, teman-teman, dengan demikian kita sudah mengetahui bahwa cerita Maya Denawa erat kaitannya dengan Hari Raya Galungan. Nah, sebagai akhir dari video ini, Blewayan kembali ucapkan selamat Hari Raya Galungan. Dan juga bagi teman-temannya kita yang beragama Islam, Blewayan ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya berjalan lancar. Marilah kita bina hubungan yang harmonis ini antara umat beragama yang tinggal di Bali. Oke teman-teman, Blewayan akan tutup dengan mengaturkan Parmo Santi.
Om Santi 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 Om. Matur suwun semua, jaga kesehatan selalu. Sampai